Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 11 April 2026, hari Sabtu dalam Oktav Paskah. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas Kristus yang bangkit dan menjadi teladan ketaatan kepada kehendak-Mu. Bukalah bagi kami pintu rahmat kebijaksanaan untuk mewartakan sukacita Injil ke seluruh dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan semakin menghantar kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, seringkali kita berpikir bahwa jika kita melihat mujizat, maka kita pasti percaya akan Allah. Jika kita mengalami tanda yang luar biasa, iman kita akan menjadi semakin kuat. Namun sabda Tuhan hari ini menunjukkan kenyataan yang berbeda. Para murid telah mendengar kabar kebangkitan, bahkan dari orang-orang yang telah berjumpa dengan Yesus, tetapi mereka tidak percaya. Kisah ini mengajak kita untuk merenung secara lebih dalam. Mengapa hati manusia begitu sulit untuk percaya, bahkan ketika kebenaran sudah dinyatakan?
Sabda Tuhan hari ini merangkum beberapa penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kemudian kepada 2 orang murid di dalam perjalanan, dan akhirnya kepada ke-11 murid. Namun reaksi para murid mengejutkan. Mereka tetap tidak percaya. Maria Magdalena sudah bersaksi, tetapi tidak dipercaya. 2 murid yang mengalami perjumpaan juga bersaksi, tetapi tetap ditolak. Bahkan ketika Yesus sendiri menampakkan diri, ia menegur mereka karena kedegilan hati mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya bukti, tetapi yang menjadi masalah utama adalah hati yang tetap tertutup, tidak mau terbuka untuk pemberitaan Injil. Ketidakpercayaan para murid bukan karena mereka tidak melihat, tetapi karena mereka belum siap membuka hati. Mereka masih terikat pada ketakutan, kekecewaan, dan cara berpikir lama. Namun yang luar biasa adalah Yesus tidak berhenti pada teguran. Ia justru mempercayakan perutusan besar kepada mereka. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Murid-murid yang lemah dan pernah jatuh justru dipilih menjadi pewarta Injil. Ini adalah tanda kasih dan kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan pada hari ini memberi kita beberapa pesan penting. Pertama, iman membutuhkan hati yang terbuka. Kita bisa saja mendengar banyak hal tentang Tuhan, tetapi tanpa keterbukaan hati, semuanya tidak akan mengubah hidup kita. Yang kedua, jangan menunda untuk percaya. Kadang kita menunggu tanda besar untuk percaya, padahal Tuhan sudah berbicara melalui banyak caranya, pengalaman hidup dan kesaksian hidup orang lain. Yang ketiga, Tuhan tetap mempercayai kita. Meskipun kita lemah dan sering ragu, Tuhan tetap memanggil dan mengutus kita. Ia tidak menunggu kita menjadi sempurna. Yang keempat, kita dipanggil menjadi pewarta Injil. Pewarta bukan hanya tugas imam atau biarawan-biarawati. Setiap orang beriman dipanggil untuk mewartakan Injil melalui hidupnya. Yang kelima, jangan menjadi orang yang menutup diri terhadap kesaksian. Belajarlah untuk mendengarkan, menghargai, dan membuka diri terhadap pengalaman iman orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, kita sering berhadapan dengan keraguan dan ketidakpercayaan. Namun kita dipanggil untuk tetap menjadi saksi, bukan hanya dengan kata, tetapi dengan hidup yang nyata. Maka sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang mau percaya dan membuka hati. Murid-murid yang dahulu ragu akhirnya menjadi pewarta yang mengubah dunia. Itu berarti harapan juga terbuka bagi kita. Semoga kita tidak menutup hati, tetapi berani percaya dan dengan penuh semangat mewartakan bahwa Kristus telah bangkit. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang bangkit, kami mengakui bahwa seringkali hati kami keras dan sulit percaya. Kami ragu, kami bimbang, dan kami menutup diri terhadap kebenaran-Mu.
Ampunilah kami ya Tuhan, dan lembutkanlah hati kami, agar kami siap mampu menerima Engkau dengan iman yang tulus. Kuatkan kami untuk percaya, meskipun kami tidak selalu melihat. Ajarlah kami untuk setia, meskipun jalan hidup tidak mudah. Utuslah kami menjadi pewarta Injil-Mu, agar melalui hidup kami, orang lain dapat mengenal kasih dan kebangkitan-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.